Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahesa Putri, kelas 12 MIPA 3, absen 14. Dalam video ini saya akan membahas tentang novel sejarah Ronggeng Tugu Paru, karya Ahmad Tahari, seorang penulis yang berasal dari Banyumas. Novel sejarah Ronggeng Tugu Paru. Duku Paru adalah sebuah desa yang terletak di pedukuhan yang sangat terpencil. Di desa yang keadaannya kering kerontang itu terdapat penduduk yang mempercayai bahwa mereka keturunan dari Ki Secamenggala, seorang Bromo Corah yang dianggap sebagai nenek moyang mereka. Serintil merupakan anak pembuat tempe bongkrek yang menjadi piatu akibat bencana tempe bongkrek. Sejak kecil, Serintil dirawat oleh kakek dan neneknya. Saat usianya masih anak-anak, Serintil memiliki teman yang bernama Rasus, Warta, dan Darsun. Ketiganya sangat senang melihat Serintil menari bak rongkeng. Meskipun masih kecil, Serintil sangat pandai menari. Suatu ketika Serintil menari tayub, saat Rasus dengan teman-temannya mengiringi tariannya dengan tembang dan musik. Meskipun suara calung dan gendang tersebut dibuat dari mulut mereka, Serintil menari serupa tarian ronggeng. Kemampuan Serintil menari ronggeng akhirnya diketahui oleh kakeknya, dan ia menyampaikannya kepada Kertareja, seorang dukun ronggeng. Kehadiran Serintil, yang saat itu berusia 11 tahun, merupakan peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh penduduk Duku Paru. Kemampuan Serintil menari ronggeng menghidupkan kembali tradisi yang selama ini telah hilang. Jadilah Serintil diasuh oleh Kertareja dan istrinya untuk dijadikan seorang ronggeng besar, kebanggaan Duku Paru. Kabar munculnya seorang ronggeng baru yang sudah 12 tahun namanya Sirna terdengar oleh masyarakat. Senyum bahagia mekar di wajah mereka. Senang rasanya, akhirnya Duku Paru yang selama ini tidur kembali bangun. Namun, untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang ronggeng sejati, Serintil harus melewati berbagai tahapan, mulai dari menari beberapa ronde setiap malam, mandi kembang di kuburan Ki Secamenggala yang katanya nenek moyang semua penghuni Duku Paru, hingga harus melakukan ritual buka kelambu, yang artinya Serintil harus menyerahkan keperawanannya kepada seorang laki-laki yang mampu memenuhi syarat yang diajukan. Rasus tidak rela melihat itu. Ia tidak rela melihat Serintil melepas kesuciannya begitu saja demi ritual buka kelambu untuk menjadi ronggeng yang sesungguhnya. Serintil juga berada di dalam kebimbangan antara ingin menjadi ronggeng yang sesungguhnya dan merasa takut melakukan ritual tersebut. Ritual itu sebenarnya juga amat berat baginya. Akan tetapi, akhirnya Serintil memberikan kesuciannya kepada Rasus secara diam-diam tanpa imbalan apapun. Meskipun setelah itu juga ada lelaki yang memenangkan sayembara buka kelambu itu. Serintil akhirnya menjadi ronggeng yang terkenal setelah ritual buka kelambu dilaksanakan. Ia menjadi ronggeng yang laris dan menjadi pembicaraan semua orang. Setiap orang memujinya. Ia juga semakin kaya setelah menjadi ronggeng. Tak kuasa melihat Serintil yang telah menjadi ronggeng, Rasus pindah dari Duku Paru ke Dawuan. Di sana ia menjadi buruh pengupas ubi kayu, tetapi takdir membawanya kembali bertemu Serintil yang mengenakan banyak perhiasan emas yang bertengger menghias tubuh moleknya. Hasil Serintil meronggeng setiap malam. Hampir semua pertemuannya dengan Serintil selalu berakhir di sebuah perumahan warga, tempat mereka menyalurkan nafsu birahi. Hingga suatu hari, Rasus bertemu dengan Sersan Slamet yang diutus untuk mengusir perampok yang berkeliaran di kampung mereka dan menjadi tobang yang melayani kebutuhan tentara-tentara di barak militer dekat Pasar Dawuan. Rasus pun akhirnya juga diangkat menjadi seorang tentara berkat kejujuran dan kegigihannya. Setelah menjadi ronggeng, justru Serintil menyadari bahwa ia mencintai Rasus. Ia ingin merasakan kelembutan sentuhan lelaki dan merasa jenuh menjadi ronggeng. Nilai-nilai kehidupan dalam novel sejarah Ronggeng Duku Paru. 1. Nilai ekonomi. Yang pertama, kekeringan. Hal ini terjadi karena
di desa Duku Paru mengalami kemarau. Yang kedua, kemiskinan. Karena kemarau belum usai, maka di desa Duku Paru sawahnya tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Dua, nilai sosial. Yang pertama, keterbelakangan. Hal ini terjadi karena desa Duku Paru adalah desa yang sangat terpencil. Yang kedua, sunyi. Hal ini karena di desa Duku Paru hanya terdapat 23 rumah dan dihuni oleh orang-orang seketurunan. 3. Nilai budaya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya ronggeng dan orang-orang yang akan menjadi ronggeng harus mengikuti upacara atau ritual. Salah satunya yaitu buka kelambu. Kedua, memberikan sesajen. Hal ini terlihat orang desa Duku Paru memberikan kumpalan abu kemenyan pada nisan kubur Ki Secamenggala. 4. Nilai agama. Semua orang Duku Paru memiliki kepercayaan animisme, yaitu mereka memuja kubur Ki Secamenggala dan menjadikannya kiblat kehidupan kebatinan mereka. Pesan dan amanat yang terkandung dalam novel sejarah Ronggeng Duku Paru. 1. Tidak semua nilai-nilai adat masyarakat harus dilaksanakan dalam kehidupan. Lestarikanlah nilai positif dari adat masyarakat tersebut. 2. Sebagai seorang wanita harus dapat menjaga keperawanannya sebelum menikah. 3. Manusia hendaknya percaya akan adanya Tuhan, bukan tahayul. 4. Selalu tabah dalam menjalani kehidupan. Interpretasi novel Ronggeng Duku Paru dalam kehidupan sekarang. Yang pertama, banyak wanita sekarang yang menjual dirinya hanya karena harta. Contohnya seperti prostitusi online. Yang kedua, banyak masyarakat sekarang yang melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya seperti sikap egois dan memberikan bantuan kepada orang yang dianggap layak untuk diperlakukan secara baik.